Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah keterangan mekanik. Untuk saat ini adalah bagian saya, yaitu tentang pengukuran getaran. Tapi sebelumnya akan saya kupas dulu, mengulangi sebentar, yaitu tentang getaran bebas tanpa redaman. Ya. Getaran bebas tanpa redaman, derajat kebebasan tunggal. Pada dasarnya, setiap materi itu memiliki apa yang disebut dengan kekakuan atau stiffness. Yang satuannya adalah satuan gaya dibagi dengan displacement dengan diberi simbol K. Ya. Jadi setiap materi itu dapat digambarkan atau memiliki stiffness atau kekakuan adalah K yang digambarkan dengan pegas spiral. Untuk getaran tanpa redaman derajat kebebasan tunggal, misalnya ini adalah suatu beban atau suatu materi yang belum menerima beban, ya, ini digambarkan sebagai pegas ini. Kemudian diberi beban yang besarnya misalnya massa kali G, maka pegas ini akan mengalami displacement atau simpangan sebesar Ys atau lenturan statis, sehingga panjangnya menjadi panjang mula-mula ditambah dengan lenturan statis. Sehingga sini kita punya persamaan, ya, bahwa gaya ke atas itu sama dengan gaya ke bawah, atau aksi sama dengan reaksi, yang nanti ditulis di belakangnya adalah bahwa Ys kali stiffness itu sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian beban tersebut kita tarik, ya, tarik sejauh Y, kemudian dilepas, maka akan terjadi osilasi. Nah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan apabila kita gambarkan diagram benda bebasnya, maka ke bawah adalah tetap M kali G, yang arah ke atas adalah Ys lenturan statis kali K, kemudian ditambah lenturan tadi Y kali K yang barusan kita tarik tadi. Kemudian di sini akan menunjukkan gaya kinetik yang besarnya adalah massa kali percepatan. Ya, jadi di sini diagram benda bebasnya ke bawah massa kali gravitasi, yang ke arah ke atas adalah lenturan kali stiffness, lenturan statis kali stiffness, ditambah lenturan yang kita tarik tadi di sini kali stiffness, kemudian ada tambahan gaya kinetik yang misalnya massa kali percepatan. Nah, sehingga tadi kan bahwa gaya ke atas, gaya ke bawah. Jadi kalau ditambahkan bahwa persamaannya menjadi massa kali percepatan ditambah stiffness kali
displacement ditambah displacement statis itu sama dengan massa kali gravitasi. Ya. Karena K kali lenturan statis itu sama dengan M kali G, maka persamaannya tinggal massa kali percepatan ditambah K kali displacement sama dengan 0. Kalau M-nya kita turunkan, maka di sini adalah massa kali kecepatan atau 1 kali percepatan sama dengan K dibagi M kali displacement sama dengan 0. Dengan kata lain, 1 kali percepatan sama dengan K kali massa kali displacement. Kalau mau dibaca lagi bahwa 1 kali turunan kedua ditambah 0 kali turunan pertama ditambah K plus M kali persamaannya kali Z-nya. Lagi adalah turunan pertama, turunan kedua dari displacement ditambah 0 kali turunan pertama dari displacement ditambah K per M kali displacement. Nah, dari persamaan ini adalah persamaan homogen ya. Persamaan diferensial derajat kedua homogen. Kalau ini kita turunkan lagi, bisa dilihat dari modul ya, dapat dilihat daripada modulnya, maka penyelesaian adalah Z adalah besarnya displacement awal kali cosinus akar dari K per M atau akar dari stiffness dibagi dengan massa dikalikan dengan T atau fungsi dari T. Ini penyelesaiannya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita gambar adalah merupakan grafik cosinus. Ingat bahwa turunan pertama dari displacement adalah kecepatan. Nah, jadi ini adalah Z sama dengan Z besar kali cosinus akar K per M kali T. Ini ada namanya persamaan displacement getaran. Kemudian apabila kita turunkan pertama terhadap T, maka menjadi velocity getaran yang menjadi karena cosinus maka menjadi minus ya, minus. Sehingga menjadi bahwa cosinus akar K per M kali T adalah sinus. Nah, kemudian dikalikan dari turunan yang ada di dalam cosinus, yaitu tinggal akar K per M. Jadi setelah keseluruhan, turunan pertama dari Z kali cosinus akar K per M kali T adalah minus Z akar K per M kali sinus akar K per M kali T. Ini adalah persamaan velocity getarannya. Kemudian apabila kita menginginkan percepatan getaran, maka kita turunkan lagi, yaitu turunan kedua dari Z menjadi D kuadrat Z per dt kuadrat atau dapat ditulis Z double dot. Jadi di sini kalau diturunkan lagi dz per d kuadrat Z per dt kuadrat menjadi minusnya tetap akar K per M kalikan akar per M menjadi K per M sinus akar K per M kali T menjadi cosinus akar K per M kali T. Jadi di sini
menjadi 3 parameter, yaitu Z adalah persamaan displacement-nya, dz per dt adalah persamaan velocity getaran, kemudian d kuadrat z per dt kuadrat adalah persamaan percepatan getaran. Kemudian akar K per M itu disebut juga menjadi kecepatan sudut natural atau kecepatan sudut alaminya. Kemudian apabila kita rubah menjadi frekuensi ini omega n adalah ukuran unitnya adalah radian per detik. Apabila kita ubah menjadi frekuensi naturalnya, ya kita bagi dengan 2pi karena keliling merupakan 2pi radial, sehingga frekuensi natural, frekuensi alami atau frekuensi pribadi itu menjadi 1/2pi kali akar K per M, satuannya cycle per detik atau hertz. Ya, di sini. K adalah kekakuan atau stiffness, satuannya Newton per meter, M massa satuannya kilogram. Kalau tadi displacement-nya adalah satuannya milimeter, kemudian kecepatan getarannya milimeter per detik, kemudian kalau percepatannya milimeter per detik kuadrat. Nah, dari sini dapat kita gambar grafiknya. Ini tadi yang displacement adalah yang biru, ada yang Y, kemudian yang agak hijau ini adalah gambar dari velocity getarannya, kemudian yang merah adalah gambar dari akselerasinya. Gambar ini dapat digambar dengan menggunakan MATLAB, lebih bagus. Nah, kalau kita buat programnya, misalnya contoh, misalnya suatu pegas menerima massa 4 kg misalnya, kemudian stiffness-nya 2.500 Newton per meter, kemudian kita tarik sepanjang 0,1 mm, kemudian nah ini kita buat rumusnya dulu, omeganya kita tulis O saja untuk membuat program MATLAB-nya. Akar adalah kita nulisnya di program MATLAB adalah SQRT atau square root dalam kurung K per M. Kemudian waktunya ya kita beri intervalnya 0 sampai 2 detik dengan interval setiap 0,001. Jadi nulisnya adalah 0.20.001 sampai 2 detik. Jadi waktunya adalah 2 detik. Kemudian kita buat rumusnya Z sama dengan Z kali. Jadi kali dengan programnya adalah seperti bintang 5 ini. Kemudian cosinus omega kali T, kemudian kecepatannya V minus Z kali omega kali sinus omega T, kemudian percepatannya adalah minus Z kali O kali omega cosinus omega O kali omega T. Kemudian, nah ini untuk menggambarkannya, tinggal kita nulis saja plot dalam kurung T dengan Z. Berarti ini nanti kita akan mendapatkan gambar velocity, gambar displacement T dengan V. Berarti kita mendapatkan gambar grafik velocity T dengan A. Kita akan mendapatkan grafik
percepatannya, kemudian supaya jelas maka kita buat ketebalannya 2 supaya agak tebal, maka kita perintahkan ada tanda line width, 2, maka nanti akan kelihatan ketebalan grafiknya. Kemudian untuk memberikan skala kita beri tanda grid on. Kemudian untuk memberi label pada sumbu X-nya, maka kita tulis X label dalam kurung time, satuannya second. Kemudian ordinatnya atau Y labelnya kita beri tanda amplitude. Kemudian untuk memberikan judul gambarnya, kita beri tanda title dalam kurung misalnya signal of displacement, velocity, and acceleration. Kita beri legend juga karena ada 3 macam, maka kita beri grafik yang pertama tadi adalah T dengan Z, kita beri legend displacement, T dengan V kita beri legend velocity, dan T dengan A kita beri legend acceleration. Dari sini kita persis aja ditulis seperti ini pada MATLAB. Kemudian nanti kita operasikan, maka akan mendapatkan grafik seperti ini. Ya, ini yang tadi yang biru adalah displacement. Kemudian yang ini agak hijau ini adalah akselerasi, kemudian yang merah akselerasi. Atau nanti Anda berlatih juga membuat grafik sinus, cosinus, dan sinus dan cosinus, tapi ada dua grafik. Misalnya kita ambil X-nya, range-nya dari 0 sampai 4, kemudian dengan pembagian 0 setiap 0,1, supaya halus. Di persamaannya Y, ini yang kita gambar 0,1 kali sinus 25 kali X, Y1-nya 2,5 cosinus 25 kali X, Y2-nya minus 62,5 kali cosinus. Ini sama, plot, yaitu X dengan Y, X dengan Y1, X dengan Y2 dengan ketebalan 2, supaya kemudian kita beri tanda grafik sinusoide, X-nya kita beri label time, Y-nya, Y label kita beri tanda amplitude, kemudian legend-nya kita beri displacement, velocity, dan akselerasi. Kemudian kita beri tanda grid on, yaitu skalanya. Nah, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini kalau kita gambarkan secara otomatisnya seperti ini, ya, ini adalah grafik sinus. Ya. Grafik cosinus maksudnya, karena kalau sinus 0 kan 0, tapi cosinus 0 kan 1. Nah, untuk selanjutnya, kami persilakan untuk mengerjakan atau dibaca dulu modulnya. Kemudian di situ ada contoh, baik itu cara menghitung secara manual maupun menggambar menggunakan MATLAB. Ya, silakan tugasnya dikerjakan. Dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.